warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya Gita Pratiwi dan teman saya Pungki Kaisnandari akan menjelaskan mengenai budaya Jawa untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Hadiah Sumiato MPD. Jadi teman-teman berbicara mengenai kebudayaan Jawa atau suku Jawa yang merupakan suku terbesar di Indonesia. Dan bahkan sejak tahun 2004 saja itu sudah tercatat lebih dari 90 juta orang bersuku Jawa. Dan ternyata kebanyakan dari orang-orang ini menganggap atau beranggapan bahwa suku Jawa atau budaya Jawa ini merupakan orang-orang yang lahir, orang-orang yang mendiami di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan juga orang-orang yang berbahasa ibu atau berbahasa Jawa. Padahal wilayah kebudayaan Jawa itu sangat luas, mencakup mulai dari bagian tengah dan juga bagian timur Pulau Jawa. Walaupun pada kenyataannya tetap saja ada perbedaan karakteristik antara orang-orang yang mendiami wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan orang-orang yang mendiami wilayah Jawa Timur. Dan teman-teman, di dalam masyarakat telah tercipta stereotip yang beranggapan atau mereka ini berasumsi bahwa orang-orang Jawa itu terkenal dengan orang-orang yang lembut, yang sopan, yang ramah, dan juga orang-orang yang selalu pasrah dalam menjalani hidup atau yang biasa mereka sebut itu nerimoan. Kemudian sistem kekerabatan yang digunakan pada masyarakat Jawa pada umumnya adalah patrilineal, yaitu menggunakan garis keturunan dari pihak ayah. Budaya itu tentunya memiliki unsur-unsur kebudayaan, sama halnya seperti budaya Jawa. Jadi di budaya Jawa ini juga mempunyai unsur-unsur kebudayaan. Ada beberapa. Yang pertama ada sistem religi, kemudian yang kedua ada sistem kemasyarakatan, yang ketiga ada sistem pengetahuan, yang keempat ada bahasa, yang kelima ada kesenian, dan yang keenam adalah mata pencaharian, dan yang terakhir ketujuh adalah sistem peralatan hidupnya. Kemudian di unsur budaya Jawa yang pertama, sistem religi. Penganut agama Islam pada masyarakat Jawa dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada Islam santri, dan yang kedua ada Islam kejawen. Untuk Islam santri ini, penganut agama Islamnya orang-orangnya itu cenderung sangat tertib dan teratur dalam menjalankan ajaran-ajaran dari agamanya. Sedangkan untuk Islam kejawen, penganut agama Islamnya atau orang-orangnya ini beranggapan bahwa walaupun mereka tidak menjalankan sholat, tidak puasa, tidak mempunyai keinginan untuk naik haji, tetapi mereka percaya akan kewajiban berzakat. Tuhan mereka sebut Gusti Allah dan Nabi Muhammad adalah kanjeng Nabi. Kemudian teman-teman, di samping itu juga pada masyarakat Jawa juga ada beberapa upacara selamatan. Ada 4 macam upacara selamatan yang dibedakan berdasarkan suatu kejadian-kejadiannya. Yang pertama adalah upacara selamatan dalam rangka lingkaran hidup seseorang. Contohnya seperti hamil 7 bulan, kemudian kelahiran, kemudian pemotongan rambut untuk pertama kali, upacara menyentuh tanah untuk pertama kali, upacara menusuk telinga, dan juga upacara berhubungan saat kematian atau saat sesudahnya. Kemudian upacara selamatan yang kedua adalah upacara selamatan yang bertalian dengan bersih desa, upacara yang berkaitan juga dengan penggarapan tanah pertanian, dan juga upacara yang berhubungan dengan hasil panen desanya. Kemudian upacara selamatan yang selanjutnya adalah upacara selamatan dalam rangka peringatan hari-hari atau bulan-bulan besar Islam. Yang terakhir adalah upacara selamatan pada saat-saat tertentu yang berkaitan dengan suatu kejadian-kejadian. Contohnya ketika kita hendak menempati suatu rumah atau menolak bahaya. Unsur kebudayaan yang selanjutnya adalah sistem kemasyarakatan. Pada masyarakat Jawa masih membedakan antara golongan priai, contohnya biasanya terdiri dari para pegawai negeri dan juga orang-orang terpelajar, dengan orang-orang biasa atau biasa mereka sebut dengan wong cilik. Untuk priai atau istilah priai atau yang mengarah pada yang berdarah biru, ini merupakan suatu kelas sosial yang mengarah pada keluarga bangsawan, yang merupakan golongan tertinggi di dalam masyarakat karena memiliki keturunan dari keluarga kerajaan. Kemudian ada ningrat. Ningrat ini merupakan keluarga keraton atau keturunan bangsawan lainnya, yang biasanya mempunyai gelar-gelar yang menandakan tingkat kebangsawanannya. Kemudian ada juga wong cilik. Nah, wong cilik ini merupakan masyarakat yang berada pada lapisan paling bawah
yang biasanya hidupnya di desa-desa dan bermata pencaharian sebagai petani, tukang, dan juga pekerja kasar lainnya. Dengan adanya pembedaan golongan ini menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban dari masing-masing lapisan tersebut. Kebudayaan dari budaya Jawa selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Secara sederhana, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia mengenai suatu bentuk, sifat, keadaan, dan juga suatu harapan-harapan. Pengetahuan dimiliki oleh semua suku bangsa di dunia, sama halnya seperti budaya Jawa. Masyarakat Jawa memiliki cara tersendiri untuk melihat bagaimana kondisi seseorang. Bisa dilihat dari tanggal lahirnya, bisa dilihat dari bentuk tubuhnya, dan juga bisa dilihat dari mimpi yang ia alami. Kesemuanya itu dapat dilihat dalam sebuah buku yang bernama Primbon. Primbon ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan penggunaannya. Ada primbon rezeki, primbon jodoh, primbon mimpi, primbon wanita, dan sebagainya. Kemudian teman-teman, selain itu juga, berdasarkan sistem pengetahuannya, pada masyarakat Jawa juga dikenal dengan istilah weton. Weton ini merupakan salah satu metode yang menggunakan sistem hari kelahiran Jawa. Weton merupakan gabungan dari 7 hari dalam seminggu. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu dengan 5 hari pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Saya ambil contoh Jumat Legi. Konon katanya orang yang lahir di Jumat Legi ini orangnya cenderung sangat jujur. Jadi ketika ia mengungkapkan suatu hal, itu mereka mengungkapnya tanpa dipikir terlebih dahulu. Dan juga orang ini biasanya mempunyai tingkat percaya diri yang sangat tinggi. Akan tetapi teman-teman, jangan sekali-kali buat orang yang lahir di Jumat Legi ini marah, karena ketika ia marah, ia akan bertindak secara ekstrim. Kemudian saya ambil contoh lagi di Sabtu Pahingnya. Orang yang lahir di Sabtu Pahing ini biasanya cenderung cepat naik darah, cepat marah, tapi juga dia cepat juga hilang marahnya. Dan katanya orang yang lahir di Sabtu Pahing ini dia akan selalu siap membantu temannya ketika temannya menderita. Jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa hal tentang budaya Jawa dan juga unsur-unsur budaya Jawa. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pungki Krisnandari. Baik, langsung saja saya lanjutkan materinya mengenai unsur-unsur kebudayaan Jawa. Nah, unsur-unsur kebudayaan Jawa selanjutnya itu ada bahasa. Bahasa Jawa adalah bahasa pertuturan yang dipergunakan oleh masyarakat suku Jawa, terutama yang ada di bagian Banten, bagian Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur di Indonesia. Nah, bahasa Jawa ini itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada ngoko dan yang kedua kromo. Nah, ngoko sendiri ini terbagi menjadi ngoko halus dan ngoko kasar. Nah, selanjutnya kromo. Kromo ini juga terbagi menjadi beberapa. Di antaranya ada kromo madya, dan kromo inggil atau kromo halus. Tentunya kromo madya yang berada di daerah perkotaan ini beda dengan kromo madya yang dipergunakan di daerah Jawa. Nah, selanjutnya itu ada kromo inggil. Nah, kromo inggil juga berbeda di daerah satu dengan daerah lain. Misal di kalangan bangsawan, kromo inggil berbeda dengan kromo inggil yang ada di kalangan masyarakat biasa, seperti itu, teman-teman. Nah, bahasa Jawa ini dibedakan menjadi dua klasifikasi dialek. Yang pertama itu ada dialek daerah, yang kedua ada dialek sosial. Apa sih yang dimaksud dengan dialek daerah ini? Maksudnya nih, bahasa Jawa ini terbagi menjadi beberapa kelompok di Jawa itu. Nah, ada 3 kelompok dialek Jawa. Yang pertama itu ada kelompok bahasa Jawa di bagian barat. Nah, bahasa Jawa di bagian barat ini kan meliputi Banten, Jawa Barat, dan lain sebagainya itu. Nah, biasanya bahasa Jawa yang ada di bagian barat ini itu disebut dengan bahasa Jawa Ngapak atau bahasa Jawa ngapak-ngapak. Nah, seperti itu. Kemudian kelompok yang kedua itu ada kelompok bahasa Jawa di bagian tengah. Nah, meliputi Yogyakarta dan Jawa Tengah tentunya. Nah, bahasa Jawa ini biasanya disebut dengan bahasa Jawa standar. Berbeda dengan kelompok yang ketiga ini atau kelompok
bahasa Jawa di bagian timur. Kelompok bahasa Jawa di bagian timur ini itu biasa disebut dengan bahasa Jawa Timuran. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman, yang kedua itu ada dialek sosial. Nah, tentunya penggunaan bahasa Jawa seperti kromo dan ngoko ini berbeda dengan penggunaannya berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya nih, seorang anak akan cenderung menggunakan bahasa Jawa ngoko ketika ia berada dengan temannya, ketika ia berbincang dengan temannya. Nah, berbeda dengan ketika seorang anak itu berbincang dengan seseorang yang berada di atasnya atau berusia di atasnya, orang tua ya. Nah, itu mereka akan cenderung menggunakan bahasa kromo, baik kromo Madya maupun kromo Inggil. Seperti itu penggunaannya. Baik teman-teman, kita lanjut ke unsur berikutnya, itu ada kesenian. Masyarakat Jawa memiliki berbagai macam kesenian, di antaranya ada seni tari, seni musik, seni sastra, wayang dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada seni tari. Masyarakat Jawa ini mengelompokkan tari menjadi 3. Yang pertama ada tari klasik, tari tradisional, dan tari garapan baru. Contoh dari tari klasik ini seperti tari serimpi, tari bedaya, tari petilan, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian tari tradisional. Nah, tarian yang termasuk ke dalam tari tradisional ini diantaranya seperti tari kuda lumping, tari kuda kepang. Nah, itu masuk ke dalam kelompok tari tradisional Jawa. Nah, ada lagi satu tarian yang masuk ke dalam kelompok tari garapan baru seperti tari gambyong. Nah, itu tari ini masuk ke dalam kelompok tari garapan baru. Meskipun namanya baru, namun tarian Jawa ini tidak meninggalkan unsur-unsur yang ada di dalam tari tradisional maupun tari klasik, seperti itu. Oke, kita lanjut saja ke kesenian selanjutnya, itu ada seni musik. Jadi alat musik yang ada di Jawa itu beragam sekali, seperti gamelan Jawa diantaranya seperti bonang, seperti gendang, ada jula-juli, ada kentongan, dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke selanjutnya, itu ada karya sastra, kemudian ada wayang. Nah, wayang ini merupakan karya atau kesenian yang berkembang di daerah Jawa, terutama di daerah Jawa, kemudian juga di Bali juga ada. Nah, wayang ini juga memiliki berbagai macam jenis, seperti wayang orang, wayang golek, wayang kulit, seperti itu. Kemudian kesenian yang ada di Jawa itu juga ada kesenian puisi, ada juga lagu-lagu yang berasal dari Jawa yang umumnya itu dikenal oleh berbagai macam daerah yang ada di Indonesia, seperti itu. Unsur selanjutnya itu dalam mata pencahariannya. Masyarakat Jawa itu mayoritas bermata pencaharian sebagai bertani, sekitar 42,34%. Mayoritas masyarakat Jawa itu menjadi petani, diikuti dengan perdagangan itu sekitar 20,91%. Kemudian di sektor industri itu hanya 15,71%, dan kemudian di bidang jasa yang paling sedikit itu hanya sekitar 10,98%. Nah, seperti itu. Di dalam melakukan pekerjaannya pertanian itu, diantaranya mereka menggarap tanah-tanah mereka untuk dijadikan kebun kering atau tegalan. Nah, terutama ini dilakukan oleh penduduk Jawa yang bertempat tinggal di pegunungan. Berbeda halnya dengan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rendah atau di dataran rendah, itu umumnya mereka akan menjadikan garapan-garapan tanah mereka untuk dijadikan sawah. Namun di samping itu, ketika musim kemarau juga diselingi dengan
palawija seperti kacang, seperti jagung, kacang brol, seperti itu. Kemudian yang terakhir, unsur-unsur kebudayaan yang ada di Jawa itu di bidang peralatan hidupnya. Masyarakat Jawa itu memiliki ciri khas yang menonjol di antara kebudayaan-kebudayaan lainnya. Itu terdapat di segi bangunan. Nah, umumnya masyarakat Jawa itu memiliki 3 macam nama bangunan atau nama tempat tinggal yang biasa kita kenal dengan rumah limasan, rumah joglo, rumah rumah serotong. Nah, itu. Rumah limasan ini merupakan rumah yang paling umum digunakan oleh masyarakat Jawa karena mayoritas pengguna rumah limasan ini merupakan kalangan masyarakat biasa atau dulunya disebut dengan masyarakat jelata. Berbeda dengan rumah joglo. Nah, rumah joglo ini diperuntukkan atau digunakan biasanya oleh para kaum bangsawan. Seperti itu. Kemudian, ciri khas yang lainnya yang terdapat dalam segi bangunan ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat rumah ini. Biasanya masyarakat Jawa itu menggunakan kayu jati, kayu kelapa, serta bambu. Karena apa? Karena dinilai kayu-kayu ini merupakan kayu yang paling kuat, paling tahan lama untuk bertempat tinggal, seperti itu. Kemudian itu di temboknya. Kebanyakan kan masyarakat itu menggunakan tembok ya. Kalau masyarakat Jawa itu menggunakan pohon bambu yang kemudian dianyam atau biasa dinamai dengan gedek. Nah, itu. Namun sekarang seperti itu sudah jarang ditemukan di masa modern saat ini karena kebanyakan ia beralih ke gaya yang baru atau gaya modern seperti rumah-rumah masyarakat yang lainnya, seperti itu. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari kami, saya Funggi Kesnandari beserta rekan saya Gita Pratiwi. Semoga bermanfaat dan berguna. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.